Hati-hati, hati-hati. Petualangan hari ini saya mulai dari pesisir utara Jawa Barat, tepatnya Kabupaten Indramayu. Hari ini saya mau mencoba peruntungan untuk kita menangkap ikan dengan teknik tradisional. Kalau di sini nama ikannya ikan remang. Semoga aja dapetnya banyak. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Lokasi yang kami tuju tidak terlalu jauh dari bibir pantai. Jadi kalau di sini untuk menangkap ikan remang itu pakai teknik rawe. Ini sebenarnya hampir mirip seperti rawe di daerah lain, hanya bedanya di sini bisa dilihat bagian kailnya itu memang banyak sekali. Ada juga sampai 500 kail. Kalau pakai teknik rawe, kita pakai umpannya bisa pakai umpan ikan dan juga bisa umpannya udang. Nah, lebih bagusnya lagi kalau umpannya itu masih hidup. Kalau dia masih hidup, otomatis ikan yang mau kita dapetin juga seneng untuk ngejarnya. Jadi ada kemungkinan besar kita dapat. Nih. Semoga keberuntungan hari ini kepada kami. Nah, sudah. Kita langsung balik ke yang satu lagi, yuk ujung sana. Kalau sudah ditebar kailnya semua, sebenarnya tergantung selera, tergantung keinginan. Mau 500 kail yang kita tebar atau hanya tadi sekitar 50 kail yang kita tebar dan bisa langsung kita ambil di bagian ujung pertama yang tadi udah diturunin. Mencari ikan remang ternyata tidak mudah. Seperti memancing pada umumnya, memburu ikan remang juga butuh kesabaran. Ini remang. Oh, ukurannya besar. Coba Kang, boleh diambil. Ukurannya besar. Ini beratnya hampir 2 kilo. Panjangnya ini kira-kira 1,5 meter ada ya? Ada ya. 1,5 meter. Usaha memang tidak mengkhianati hasil. Semoga saja kail-kail berikutnya juga mendapatkan ikan. Dan kalau kita lihat memang bagian giginya, nih, ini cukup berbahaya. Kalau kita sampai terkena giginya pada saat nangkep, itu jari kita bisa putus. Tarik! Tarik! Wow, 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 wow. Hati-hati, hati-hati. Dapat lagi. Ini nggak heran kalau nelayan di sini memang lagi musimnya ikan remang, jadi kita sekali mendapatkan itu bisa banyak. Tapi mungkin kalau pakai teknik rawe ini peruntungan lagi berbicara, kadang beruntung, kadang tidak. Dan sebenarnya ikan remang ini mirip seperti ikan layur, hanya bagian tubuhnya jauh lebih bulat dibandingkan ikan layur yang tipis. Dan juga habis ini saya mau langsung bawa ikannya, karena di bagian ikan ini ada yang dimanfaatkan sama masyarakat. Di bagian tubuhnya tentunya ya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Dijualnya berarti ini ya, coba cabutnya gimana kan? Nih, jadi yang mau kita ambil bagian dari ikan remang ini adalah bagian nih
bagian gelembungnya. Jadi tadi udah coba diajarin sama Akang cara beleknya, nanti saya juga mau nyobain. Dan sebenarnya gelembung ini biasa juga disebut dengan fish mouth, dan juga fungsinya di dalam ikan ini supaya ikannya itu ketika berada di dasar air dia tetap ngapung, nggak perlu berenang, jadi tetap stabil. Fish mouth merupakan salah satu organ pada ikan yang berisi gas seperti oksigen dan dapat memiliki tekanan yang berubah-ubah. Gelembung ikan ini berfungsi mengatur volume tubuh ikan yang disesuaikan dengan berat jenis air dalam kedalaman tertentu. Tidak semua ikan memiliki gelembung ikan. Gelembung ikan yang banyak dicari adalah ikan jenis kakap, gulama, dan remang. Ini kalau terisi dengan sempurna seperti ini, tidak ada yang robek, ini tandanya sebenarnya bagus ya gelembungnya. Tapi ada juga yang bagian sudah mengempes, udah kempes gitu, itu juga bisa tetap kita olah lagi. Hanya bedanya nanti akan ada perbaikan sedikit. Caranya gimana? Makanya tetap ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Ini cuci lagi ya, Kang? Nah, ini saya lagi diajarin sama Bu Nani gimana caranya gelembung yang kempes, terus kita bikin berisi lagi. Caranya itu ditiup pakai alat sederhana, pakai sedotan seperti ini, terus nanti langsung dijepit di bagian lubangnya. Habis dimasukin ke dalam lubang kecilnya seperti ini, langsung kita tiup. Gini ya Bu ya? Cara tiupnya kalau tidak biasa, bisa-bisa udaranya balik ke dalam mulut. Jadinya harus ditahan, sedotannya digigit supaya udaranya nggak keluar lagi. Itu dia kesulitannya tapi. Ibunya ngetawain. Kalau yang nggak biasa memang begitu. Tahan napas, keluarin napas, itu yang susah. Gelembung yang diperbaiki seperti ini akan menurunkan nilai jualnya, sehingga masuk ke dalam kelas menengah dan rendah. Habis ini gelembungnya kalau sudah diikat semua dan dipastikan sudah tidak ada lagi yang bocor, kita mau langsung jemur. Karena dia kulitnya ini kalau di bagian tengah lebih rentan dibandingkan yang atasnya. Jadi bagian jepitnya supaya dia lebih kuat menahan, kita jepitnya di bagian sini. Begini. Gelembung ikan ini sudah diekspor sampai negara lain, bahkan sampai negeri Cina dan juga Taiwan. Gak heran karena manfaatnya juga banyak. Selain memang bisa menambah kolagen, gelembung ikan ini juga dimanfaatkan oleh medis untuk operasi. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Dari Indramayu, petualangan saya lanjut ke Bengkalis. Mengikuti keseharian suku Melayu yang masih kuat memegang adat istiadat. Sekarang saya bersama dengan suku asli hutan. Kita mau mencari satu binatang yang menurut saya namanya unik sekali. Rama-rama. Kali ini bersama Bang Munir dan Bang Wira, saya mau mencari binatang penghuni gundukan tanah. Mbah Munir dapat. Ini karena lokasinya memang harus di rawa-rawa dan juga berlumpur seperti ini. Saya jalannya agak susah. Jadi memang habitatnya dia tuh tempatnya harus lumpur ya Pak ya? Iya. Mana coba lihat. Nah, Pak Munir dapat. Ih, besar. Besar. Ukurannya besar. Mencari rama-rama tidak ada cara khusus. Setelah sarang dan lubangnya ditemukan, selanjutnya mencari jalur air dan memompa lubangnya supaya rama-rama mau keluar. Nah, ini bentuknya kayak
lobster dan kepiting ya Pak ya. Cuma bedanya dia buntutnya ini seperti udang. Tidak mudah memancing rama-rama keluar dari sarangnya karena harus berjalan di atas lumpur sehingga mempersulit gerakan. Oh, yang kayak gini ya, yang ada tumpukan tanah. Iya. Dapat. Mana. Bah dapat. Itu. Oh, dapat satu. Bah Munir dapat satu. Wih, rama-ramanya dapat lagi Bah Munir. Ternyata ini sarangnya kalau saya lihat mirip sama sarang kepiting, hanya bedanya ini dia lebih tinggi tumpukannya dan juga bolongannya ada di atas. Kalau kepiting dia ada dari samping. Lubang dia dekat samping. Kat samping dia punya lubang. Bagi orang baru seperti saya, susah untuk membedakan sarang rama-rama dengan rumah kepiting. Karena sekilas bentuknya sama, sehingga butuh kejelian. Ya, ini dia. Ini dia. Oh, agak kecil ya. Ikat dia. Oh. Ini agak kecil. Kecil. Ya, agak kecil. Ini kecil ya, Bah. Rama-rama memiliki capit seperti kepiting, ekor seperti lobster, dan kakinya menyerupai kalajengking. Sekarang waktunya mencicipi rasa rama-rama atau biasa disebut juga makohe. Bicara tentang kebiasaan, pasti semua tempat itu berbeda-beda. Seperti sekarang saya sama Ibu Atika lagi mau bikin sagu yang menjadi sumber karbohidrat untuk masyarakat di suku asli hutan. Dan nantinya akan didampingi juga sama rama-rama ya Bu ya? Iya. Wah, udah nggak sabar. Rumah sampan menjadi tempat suku asli hutan berteduh, berlindung, dan tempat singgah sementara. Coba lagi. Ini sekarang saya sama Ibu lagi mau bikin sagu gobak. Jadi caranya hanya disangrai aja, tapi harus sedikit demi sedikit disangrainya, jangan langsung semuanya karena biar rata ya Bu. Terus dikasih sampai nanti dia akan berubah warna. Ukuran sampan kami ini memang tak luas, tapi cukup untuk aktivitas masak, makan, atau sekedar istirahat. Tuh, warnanya sudah berubah jadi agak lebih kecoklatan. Nah, ini nanti akan dihidangkan bareng sama rama-rama. Berarti sekarang kita buat rama-ramanya dulu ya, Ibu ya. Sebelum dimasak, rama-rama harus dibersihkan bagian kepala dan ujung ekornya karena mengandung kotoran. Untuk rama-ramanya kita olahnya, kepalanya harus dibuang karena ada racunnya dan juga bagian belakangnya karena itu ada kotorannya. Kalau ini warnanya ini berbeda nih, yang besar sama yang kecil, karena kalau yang kuning-kuning ini ada telurnya di dalam dan bisa dimakan ya Pak. Ya. Kalau yang ini tidak ada telurnya. Bahasa asli sini ada orang Cina bilang makauhe. Makauhe, ada yang bilang makauhe, ada yang bilang rama-rama. Iya. Oke. Jadi ini telurnya enak ya? Iya. Ah, udah gak sabar buat masak. Lagi, mana lagi Bu? Aroma dari bumbu yang diolah sudah tercium kelezatannya.
paling saya suka ini sudah mau dimulai. Makan. Saya udah penasaran rasa rama-ramanya dicampur sagu seperti apa. Ih, udah makan duluan. Apa Bu rasanya, Bu? Enak. Enak. Coba saya cobain. Gini, ditaruh dulu. Gini. Terus baru campur. Ambil Tapi enak. Sagu gobak plus rama-rama rebus. Sederhana, tapi membuat lidah tak mau berhenti bergoyang. Rasa rama-ramanya ini enak banget. Ini mirip sama kepiting, rasanya bentuknya mirip kepiting dan rasanya pun sama. Kalau dicampur sama sagu, ini bikin makin kenyang ya Bu ya. Danau Toba merupakan kaldera gunung berapi purba yang mempesona. Semakin lengkap dengan sikap masyarakat tepiannya yang kukuh menjaga adat istiadatnya. Kalau kita bertualang ke daerah Sumatera Utara, pasti destinasi pertama itu adalah Danau Toba. Nggak cuma terkenal di Indonesia, tapi Danau Toba juga terkenal sampai ke mancanegara. Tapi hari ini saya mau ikut nelayan di sini untuk menangkap ikan dan juga caranya masih sangat tradisional. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Banyak cara yang biasa digunakan nelayan Toba saat mencari ikan di danau yang memiliki titik terdalam hingga 500 meter ini. Ini kita udah sampai di lokasi untuk menangkap ikannya. Jadi kalau di sini kita pakai teknik namanya doton. Doton itu pakai jaring yang panjangnya kurang lebih 50 meter dan lebarnya 5 sampai 10 meter. Posisi doton atau jaring dipasang di pinggiran danau supaya tidak hanyut terbawa oleh arus. Yang membuat menangkap ikan di sini unik selain memang caranya tadi pakai jaring atau disebut doton, ini pada saat mengusir ikannya menuju ke jaring. Kalau di sini disebutnya nama alatnya ini adalah gobuk. Jadi dibuat dari kayu yang bawahnya memang sengaja ada bambunya. Memukul gobuk dimulai dari tengah danau menuju ke arah jaring yang telah terpasang. Dengan harapan suara gobuk akan membuat ikan panik dan berenang ke arah jaring. Campur takut kalau saya pribadi karena kalau di sini masyarakatnya mencari ikan pakainya perahu sampan seperti ini. Jadi kalau kita bergerak sedikit itu keseimbangannya perlu tetap dijaga. Saatnya memeriksa doton. Semoga hasilnya sesuai dengan jerih payah kami. Ya, tarik lagi. Wah! Tangkapan berikutnya dapat ini ikan apa, Bang? Betutu. Betutu. Ini kedua setelah nila, dapatnya betutu. Ukurannya besar ya. Ini lebih, Bang. Ini lebih dari 1 kilo. Tuh, hampir 2 kilo ini beratnya. Berarti segini ukurannya besar ya? Iya. Besar kita dapatkan ikan betutunya. Dan kalau dilihat ini dia warnanya cantik sekali. Warna ikannya itu dia ada sedikit corak hitam. Dan juga kalau kita perhatikan lagi bagian matanya, ini dia punya mata yang warnanya merah bata. Dan bentuk badannya jauh lebih kecil dibandingkan kepalanya. Tuh, lihat. Wow. Ikan betutu banyak mendiami perairan tenang di wilayah Asia Tenggara. Ikan satu ini disebut juga dengan nama ikan malas karena memang jarang bergerak dari sarangnya. Ini ikan yang sama ya, betutu ya. Wah, ini tangkapan berikutnya. Tadi kita dapat ukurannya yang jauh lebih besar. Sekarang ukuran sedang. Nih, tuh.
Wow. Memang masih banyak berarti di sini ikan betutu, dan juga ikan betutu ini menjadi favoritnya masyarakat karena banyak sekali manfaatnya. Terbukti, tidak butuh waktu lama kami sudah mendapatkan beberapa tangkapan. Hari ini saya dapat pengalaman yang seru banget sama abang-abang dari pesisir Toba, dan sekarang saya mau langsung ngolah ikan betutunya ini untuk dijadikan makanan khas di sini. Ikuti jejak saya, Jajak Patola! Sudah sama Kak Siska di sini. Sekarang bahan-bahannya juga sudah siap. Ikannya pun udah dibersihkan, tinggal kita potong. Hari ini kita mau membuat olahan namanya sup ikan bujuk atau ikan betutu. Sebelum memasaknya, bumbu-bumbu seperti jahe, kapulaga, bunga lawang harus direbus terlebih dahulu. Selanjutnya, ikan betutu akan ikut dicampur bersama wortel, kentang, garam, dan bubuk merica. Ini kalau misalnya kita masak sup di daerah Jawa, itu biasanya kita tumis dulu sama bawang merah dan bawang putih, tapi beda kalau di tanah Batak. Jadi semua bumbunya itu tanpa bawang dan juga langsung dimasukin campur jadi satu. Memasak sup ikan betutu tidak membutuhkan waktu lama, hanya 20 menit saja. Hal tersebut dikarenakan tekstur daging ikan betutu yang cukup lunak dan lembut. Aromanya ini kuat akan jahenya, dan juga ikannya sudah menggoda sekali ya, ukurannya besar. Kayaknya nggak amis ya, Kak? Makan gitu. Ikannya rasanya enak banget, gak ada amis-amisnya sama sekali karena tadi kan udah dicampur sama beberapa bahan dan juga bumbu, dan kuahnya ini yang paling gurih, enak pakai nasi, Kak. Nasinya mana? Ikan betutu adalah salah satu jenis ikan air tawar yang harganya bisa mencapai ratusan ribu per kilogramnya. Rasa sup dari ikan bujuknya atau ikan betutunya ini luar biasa enak. Tabodo, itu artinya enak kan? Enak banget. Ikuti jejak saya, Jajak Petualang. Dari Toba, petualangan saya bergeser jauh ke timur. Bertemu dengan salah satu fauna laut yang langka di antara birunya laut Pulau Alor. Kita hari ini mau pengamatan mamalia yang ada di Alor, Nusa Tenggara Timur. Tetap ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Dari bibir pantai, hanya butuh waktu 15 menit menuju lokasi yang dituju. Sapi laut ini biasa tinggal di habitat perairan dangkal dan padang lamun. Ini lagi coba untuk
panggil lagi nama duyungnya atau dugongnya kalau di sini Om manggil Mawar. Dia tadi sudah menampakkan tapi sebentar terus hilang lagi. Semoga dia nggak nyamperin lagi sekarang. Selain dipanggil Mawar, masyarakat Pantai Deere biasa menyebutnya Abnamino. Beda lagi dengan masyarakat Pulau Buaya yang memanggilnya Jurung. Pelan-pelan. Dia belum muncul lagi, dia masih pengenalan sama yang datang. Dan juga sebenarnya ini tidak dalam, hanya sekitar 3 atau 4 meter. Dan di depan saya memang sudah laut lepas, jadi emang ini areal bermainnya dugong. Dugong selalu naik ke permukaan untuk bernapas dan hanya mampu bertahan dalam air kurang lebih 12 menit. Ini pertama kalinya saya Jangan jauh dari melihat dugong tangan sedekat perahu. ini. Faktor penyebab berkurangnya populasi dugong karena perburuan manusia dan perairan yang tercemar. Saya sekarang tahu kenapa alasan dugong ini betah tinggal di sini. Jadi memang karena di sini banyak lamun. Lamun itu adalah makanan kesukaan dari dugong. Dan juga lamun di sini lamun paling banyak di antara perairan yang lain. Jadi nggak heran kalau dugong suka bermain di sini. Dugong merupakan satu-satunya mamalia laut yang memakan sekaligus penyeimbang ekosistem padang lamun. Wah, luar biasa. Pengalaman baru lagi nih saya dapetin. Pertama kalinya saya melihat dugong secara langsung seperti ini. Dan juga kalau tadi saya lihat mawar ini ukurannya cukup besar. Panjangnya itu sekitar 2 meter lebih. Dan juga dia punya hidung yang lebih besar dibandingkan matanya. Matanya kecil saja ya. Mana lagi? Ini dia sudah. Oh, dia pergi lagi. Nanti dia balik lagi ke sini. Wow. Dugong terkenal cukup sensitif terhadap gangguan dan teritorial, sehingga menikmatinya hanya bisa dari atas perahu saja.